Pendengar yang terkasih, hari ini Jumat 17 September 2021, bersama dengan saya, Pastor Christian Lumban Gaul, kita akan merenungkan perikop Injil Lukas bab 8 ayat 1 sampai 3. Tidak lama sesudah itu, Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia, dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kuza bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang tercinta, salam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Perikop Injil yang kita renungkan pada hari ini berkisah tentang karya pewartaan yang dilakukan oleh Yesus. Ia diceritakan berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Karya Yesus tersebut bertujuan agar semua orang yang tinggal di kota-kota dan di desa-desa, di segala daerah atau tempat, mendengar Injil Kerajaan Allah. Dengan cara itu, Yesus ingin supaya semua orang dipersatukan dalam Kerajaan Allah. Yesus datang membangun Kerajaan Allah di dunia ini, dan semua orang hendak dipersatukan di dalamnya. Maka sangat jelas bahwa misi Yesus tersebut mesti terwujud di tengah-tengah dunia, hingga akhirnya akan memperoleh kesempurnaannya dalam kerajaan Allah yang abadi di surga. Untuk mempercepat perwujudan misi tersebut, Yesus membentuk kelompok kecil, yakni Yesus sendiri dengan para muridnya yang biasa disebut para rasulnya. Yesus melibatkan manusia yang dia pilih sendiri agar pewartaan Injil Kerajaan Allah tersebut semakin nyata dan dapat lebih cepat menyebar ke segala penjuru. Kita tahu dari kitab suci bahwa semula Yesus bersama-sama dengan para muridnya. Kemudian para murid itu diutus berdua-dua untuk memwartakan Injil, hingga ketika tiba waktunya para murid itu mewartakan Injil hingga akhir hidup mereka, setelah Yesus menyerahkan tugas pewartaan itu kepada mereka. Dengan penuh tanggung jawab, para murid melaksanakan tugas itu hingga akhir hidup mereka masing-masing. Satu hal lain yang menarik kita renungkan dalam karya pewartaan Injil keselamatan tersebut adalah keikutsertaan beberapa perempuan. Beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kuza bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Mereka terlibat secara istimewa dalam karya besar tersebut. Keterlibatan para perempuan tersebut barangkali merupakan hal yang tidak lazim seturut tradisi umum yang berlaku bagi orang Yahudi. Umumnya, kaum perempuan dipandang sebagai kaum lemah dan tidak lazim tampil di hadapan umum. Tugas mereka yang utama adalah mengurus rumah tangga di dalam rumah masing-masing. Akan tetapi, bila kita baca kitab suci Perjanjian Lama, ternyata ada juga beberapa perempuan yang terlibat dalam karya penyelamatan yang diselenggarakan oleh Allah. Demikian
demikian juga kitab suci Perjanjian Baru berkisah tentang peran perempuan akan karya keselamatan Allah. Maka bagi kita orang beriman, keterlibatan para perempuan itu tentu sangat dapat kita pahami. Karena memang baik laki-laki maupun perempuan adalah diciptakan oleh Allah sejak semula dan diikutsertakan Allah dalam karya keselamatan. Dari perikop Injil ini dapat kita tangkap bahwa salah satu alasan para perempuan tersebut terlibat dalam karya besar itu adalah karena mereka telah diselamatkan oleh Tuhan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit. Karena mereka telah diselamatkan, maka mereka kemudian terlibat untuk membantu karya penyelamatan yang dilakukan oleh Yesus bagi orang-orang lain, sehingga semakin banyak atau semua orang memperoleh keselamatan. Jadi, di satu hal, para perempuan itu berperan serta dalam karya pewartaan Injil karena mereka telah disembuhkan. Dengan demikian, mereka berterima kasih kepada Yesus melalui cara mereka sendiri. Di lain hal, mereka terlibat karena mereka telah diselamatkan, maka mereka juga dipanggil untuk ikut dalam karya keselamatan. Cara yang dilakukan para perempuan tersebut, sebagaimana terungkap dalam perikop Injil ini, adalah melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Ini mengisahkan bahwa karya pewartaan Injil dilakukan tidak mesti dengan cara pergi berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa seperti yang dilakukan oleh Yesus dan para muridnya. Para perempuan itu menunjukkan peran serta mereka dalam pewartaan Injil sesuai dengan jati diri mereka, yakni melayani. Mereka melayani rombongan itu, melayani Yesus dan para muridnya dengan kekayaan mereka. Tampaknya saudara-saudari, para perempuan itu memiliki kekayaan yang memadai secara finansial sehingga dapat melayani Yesus dan para muridnya. Pelayanan mereka barangkali berkaitan dengan penyediaan makanan, minuman, tempat beristirahat sejenak. Kemauan untuk melakukan hal-hal itu juga adalah dapat kita lihat sebagai bagian dari karya pewartaan Injil keselamatan. Saudara-saudari yang terkasih, karya pewartaan Injil tetap terlaksana hingga sekarang melalui gereja yang kudus. Selain peranan para kaum laki-laki, peranan kaum perempuan juga kiranya tetap tidak kendor dalam karya pewartaan Injil, sebagaimana telah disampaikan dalam perikop Injil ini. Masing-masing kita sebagai umat beriman dipanggil untuk ikut serta dalam pewartaan Injil. Ada yang melakukannya dari mimbar, ada yang melakukannya dari karya karitatif atau pelayanan sosial. Ada yang melakukannya dari medsos, seturut perkembangan teknologi yang kita hadapi sekarang. Ada juga yang melakukannya melalui kata-kata, nyanyian, doa-doa, aneka talenta, bakat-bakat, perbuatan-perbuatan baik dalam hidup sehari-hari, serta kerelaan untuk berbagi rezeki yang kita miliki bagi keperluan pelayanan gereja. Hal-hal itu juga barangkali dapat kita mengerti sebagai ikut melayani rombongan dengan kekayaan kita. Masing-masing kita diberi Tuhan kekayaan secara khas yang dapat kita persembahkan sebagai bentuk keterlibatan dan pelayanan kita dalam karya pewartaan Injil Kerajaan Allah. Mari kita menerima panggilan Tuhan untuk terlibat dalam karya keselamatan itu
dengan memberikan bantuan kita, memberikan perhatian kita dalam melayani pewartaan Injil Kerajaan Allah. Pace ebene, rahmat Tuhan kiranya berlimpah bagi kita semua.